Untuk tentang muatan, selain rumus yang ini, muncul lagi yang kita ngomong E. Itu adalah medan, ya, medan listrik. Ini medan E, medan listrik ya. Berarti itu adalah F per Q, penguji. Kalau dulu saya ngomong Q penguji ya. Nah, di sini berarti kan kasihnya berarti gini ya. Biasanya penguji itu adalah Q2 ditambah Q2. Nah, ini E berarti begini. E. Ditanya, berapa besar E yang dirasakan oleh dia? Nah, hati-hati ini E loh ya. Ini karena F ini adalah vektor di dalam matematika, sebuah vektor misalnya 4, 2 dibagi 2 hasilnya apa? 2 per 1 gitu ya. Gitu ya. Berarti jadinya vektor. Makanya kalau misalnya ini sebuah F ini adalah sebuah vektor kayak 2 bagi 2 besaran, ini jadi vektor. Jadi E juga vektor. Jadinya E itu adalah vektor. Kalau E vektor berarti sangat menjunjung tinggi hak asasi manusianya, yaitu FXXY, hak asasi mereka. Jangan diganggu-gugat, nanti mereka protes. Berarti kalau begini, kalau misalnya ini tolak menolak seperti gambar ini, berapa E yang dirasakan? 2 proton dan bisa sepasangkan, berarti ini positif, ini positif. Ya kan? Proton ya, itu dia. Muatan sebuah proton adalah ini, contohnya medan ini, P jarak dari proton A. Nah, ditanya, kalau ini bukan benda ya, ini misalnya kamu sendiri, ini misalnya sebuah manusia gitu. Kamu akan merasakan E-nya berapa? Kamu akan merasakan medannya bagaimana? Medan artinya seperti medan magnet. Ya, kalau kamu ada medan magnet ini dan sini, kalau jauh dari dia, ini tak ada, santai aja. So, kalau makin dekat, kamu akan terasa ini mulai mau ketarik ke sini. Nah, pas berapa medan terasa, ini yang kita ukur. Tapi ini medan listrik ya, bukan medan magnet. Tapi perlakuannya sama. Oke, jadi medan yang pertama, ingat untuk yang titik, arah medannya adalah begini. Arah medannya begini, seperti ini. Nanti ya. Ingat ya. Arahnya begini. Nanti ya. Sehingga kalau titik begini, berarti arahnya itu akan seperti ini. Arah yang kita rasakan medannya. Jadi ini seakan ini apa? Ini A ya. Oke, ini B ya. Ini B, ini A. Berarti ini A, ini B. Kamu akan terasa medannya seperti itu. Sudah? Setelah itu baru kamu coba berapa medan. Ini EAY, EAX. Sedangkan yang ini EBY, EBX. Nah, ini kamu harus gunakan yang ini tolak-tolak. Jadi nanti resultan kan ya REAX berapa, REAY berapa. Kalau REAY tentu apa? EBY tambah EAY karena sama-sama atas. Sedangkan ini tentu EAX kurang EAY. Nanti akan muncul resultannya. Kalau misalnya di sini
resultan EX, ini resultan EY. Nah, nanti kamu cari tahu ini. Nah, resultan ini totalnya berapa? Nah, arahnya kemana? Pitagoras. Oke? Pitagoras. Pertanyaan muncul nih. Pertanyaan muncul. Bagaimana kalau ini minus? Nah, minus. Kalau minus, berarti kode sini jadi beda. Minus. Apa yang terjadi? Ini kalau minus, arahnya begini. Masuk. Jadi mau nggak mau, titik yang kamu rasakan, kamu akan tahu bahwa ini adalah EA. Nah, EB-nya di sini. Nah, ini EB. Gitu. Oke? Nah, lalu ini adalah EBY, EBS. Nah, kalau ini berarti EAX, ininya EAG. Oke ya? Terus dapatlah nanti kamu akan areanya mungkin sebelah sini atau sini atau sini lah. Ini lihatlah besarnya berapa ya. Oke, ada pertanyaan? Resultannya kan gini untuk Y. Ya kalau gitu berarti Y-nya adalah, nah boleh. EAX-nya adalah tambah. Yang ini ya. Kalau ini negatif. Sudah? Jadi ada arah medannya titik itu seperti ini ya, menuju. Sedangkan plus itu keluar. Yang paling penting, ini arahnya ke sini ya. Nah, nanti baru kamu urai ke sini, urai ke sini. Sudah ya, oke? Berarti lewat. Nah, udah selesai yang ini, baru kita ngomong ke materi yang satu tingkat, yaitu ini sudah nggak ada lagi. Nah, kita ngomong tentang hukum Gauss. Hukum Gauss. Oke, hukum Gauss kita langsung aja ya. Ini tentang teori dasar elektro. Ya, dengan teori dasar ini baru kalian bisa membuat barang-barang yang mungkin yang seperti yang ngomong contoh Cina sudah membuat satu lembaran tipis, ya. Satu lembaran tipis banget, dimana kalau ada sumber getaran bunyi masuk sini kayak gendang telinga gitu ya. Dia terima suara, dia bergetar, bisa mengenali. Nah, konsepnya ini. Ya, konsepnya ini. Yang saya ngerti adalah dari getaran bisa menimbulkan listrik. Nah, kita nggak tahu gimana dia mengubah getarannya jadi listrik gitu. Nah, ini yang saya nggak ngerti. Berarti kalau bisa dibikin seperti itu, harusnya nggak lama lagi ditemukan alat yang untuk menggantikan rumah siput telinga yang rusak. Karena dia bisa merubah getaran menjadi impulsi listrik. Harusnya nggak lama lagi gitu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi nggak ada logika di saya konsep membuat benda itu. Tapi saya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan garis medan. Jadi getaran itu dibikin seolah akan jadi suatu medan.
medan ini dalam bentuk gelombang gitu loh. Tapi selanjutnya saya nggak ngerti. Saya coba paham, coba cari di search gitu ya di Google, nggak dapat. Cuma ngomongnya dasar-dasar aja. Ya, ini mungkin rahasia. Oke, hukum Gauss kita ngomong tentang flux. Kita ngomong tentang flux kalau kita. Flux itu diinikan sebagai ini. Flux itu juga sebagai banyak muatan per emisitasnya. Entah ngomongnya apa, pokoknya gitulah. Saya kan coba mengulang ya, karena saya juga sendiri belum baca bukunya, tapi saya masih ingat gitu. Nah, terus selanjutnya apa dari sini? Nah, ada yang kita coba kalau nggak salah, ini dikasih positif gitu muatannya, mau dihitung berapa flux untuk yang satu keping. Suatu benda satu keping diberi muatan. Ternyata fluxnya itu kalau saya fluxnya yang terjadi itu sini ada 2 BA. Jadi sini BA, sini BA karena ini positif berarti arahnya itu ke sana. Nah. Jadi ini dari 2 BA. Jadi 2 BA sama dengan Q per ini. Kalau ditanya berapa medan magnet yang terjadi, B medan magnet, Q2A E0. Oke, saudara. Jadi kita ikuti aja konsepnya sudah saya berikan. Terus kalau untuk yang 2 keping gimana Pak? Nah, untuk yang 2 keping, ya, untuk yang 2 keping, kalau saya tanya titiknya ini B-nya berapa ya? Misalnya, ini titiknya B-nya berapa gitu. Ya, ini dari positif ke negatif misalnya gitu. Ternyata ini B-nya adalah flux, bukan B-nya. Fluxnya ya, sorry ya. Fluxnya ya, benar nggak? Fluxnya kan? Hah? E ya? Hah? Ini F, untuk B. Ini EA ya? EA gitu? Listrik ya, sorry. Listrik. Berapa E-nya gitu? Listrik. Nah kalau ini duanya dihilangkan, itu yang saya tahu. Jadi A ini. Ini bentuk keping. Berapa medan listrik yang kamu hasilkan kalau kamu ada di sini? Kalau ini yang kamu hasilkan sini berapa gitu? Kalau kamu hasilkan sini ada ini ternyata 2, dianggap 2 kali. Ini oke, soalnya tidak banyak. Ini ada salah ya. Ini enggak ada A ya. Ini yang positif. Ini yang positif. Dia menggunakan rapatan itu banyaknya per A. Rapatan. Jadi ini dianggap sebagai rapatan. Ini dianggap sebagai ini. Makanya munculnya ini per 2. Karena dalam soal kadang ada pakaian sepeda. Kuat medan di antara 2 keping. Pertanyaannya sering tuh, kalau 2 keping semuanya positif gimana gitu. Pak, bagaimana kalau sini sama-sama positif Pak? Berarti medannya tidak begini. E kan apa? Vektor kan? Jelas, kalau kita mau vektor, Pak, kalau di sini positif juga Pak, ini positif Pak. Apa tadi? Ya udah, kalau di tengah-tengah, saya anggapnya tengah-tengah ini ada sebuah gini gitu. Ada di tengah-tengah. Berapa yang titik yang saya rasakan di sini gitu?
tengah-tengah gitu. Lah berarti ini nol di sini. No. Kenapa? Dia sampai sini aja. Saling lawan kan ya. Atau saya ngomong, nanti kalau saya anggap sebagai magnet gitu ya. Kalau saya anggap sebagai magnet ini, tentu dia kalau magnet kan dia begini ya, kan? Terus yang ini, gini juga kan? Dia kan saling melawan gitu kan? Saling tolak-menolak kan ya? Saling tolak-menolak. Ya kalau positif kan saling tolak-menolak kan? Tengah-tengahnya pasti nol. Jadi kalau positif ya udah di tengah-tengahnya pasti nol. Pak, kalau yang bukan di tengah-tengah di mana? Nah, logisnya di mana kalau yang bukan tengah-tengah? Ini. Misalnya saya gambar begini. Ini 2 meter. Ini positif. Saya tanya titik yang asalnya yang dari 0,5 meter. Titik ini, titik A. Tentu kamu hitung apa? Tentu hitung yang ini punya. Kan dia tidak dimarahi ini kan? Karena sampai batas ini 0. Jadi benda ini hanya dipengaruhi oleh E punyanya keping ini, tidak dipengaruhi oleh ini. Oke ya? Oke, udah? Udah, jelas ya? Jadi hitunglah, kalau E nya gimana Pak? Ya udah, kamu hitunglah ini E ini ada berapa muatan. Kalau saya anggap sini sebagai P gitu ya. Ya keping P yang mengaruhi. Berarti P nya gimana Pak? Gitu. Q per X kuadrat. Jadi terus Q yang mana Pak? Ya Q yang ini lah, Q nya berapa? Ngerti ya? Terus ini jarak berapa? Berarti 0,5 kuadrat. Tanya, ya udah, itulah yang dilakukan. Beda dengan E yang di sini. Nah, yang 2 keping, E-nya begini. Nah, inilah ya. E-nya perapatannya beda. Karena dia ngalir dari sini ke sini gitu loh. Semuanya. Makanya beda ya. Berarti ini jadinya bukan titik lagi gitu loh. Jadinya kayak semuanya jadi 2 keping namanya. Makanya dia tidak bikin ya plus, jadinya tuh bukan kayak satu keping lagi, kayak titik gitu, ngerti ya? Kayak titik gitu. Mengapa keping? Karena semuanya marahnya ke sini, jadi keping gitu. Makanya E-nya bukan pakai cara itu lagi, E-nya pakai cara ini. Oke ya? Oke? Pakai yang S itu kalau titik gitu. Enggak ya? Ini kalau nggak dijelasin susah. Nah, benda yang di luar kalau ada begini dibuktikan bahwa di sini di luar 0 ya, E-nya 0, nggak ada lagi. Karena semuanya arahnya ke sini. Nggak ada lagi medan listriknya itu di luar, nggak ada lagi. Oke, jadi kalau dalam ruang keping baru seperti ini. Nah ya, ini mudah-mudahan saja. Oke. Nah, bagaimana dengan kuat medan konduktor yang berongga? Ya kayak gini berongga. Waduh, gawat. Berongga gimana ya? Gitu. Dan ini saya sering lupa, gitu loh. Saya sering lupa, cuma saya masih tahu konsepnya dikit. Pak, ini mengapa ada double artinya? Ini maksudnya, ini sekarang ada sebuah bola dikasih muatannya positif semua gitu. Nah, gitu. Tanya, kalau saya ada E di sini, kalau ada sebuah titik A di sini, ada sebuah titik B di sini, titik B di sini, berapa EA, berapa EB gitu, ditanya gitu. Nah, mereka pakai konsep yang sedikit beda. Mereka menggunakan konsep itu apa tadi?
Apa namanya? Hah? Slope ya, slope ya. Slope ya. Dia pakai atau pakai slope ya? Aduh, mati aku. Lupa saya. Lupa saya. Bagaimana untuk EA di sini gitu loh? Oke, untuk yang EA di sini karena dia masing-masing ada contoh lah ya, ini saya letak di sini gitu. Ini A-nya di sini. Di dalam sini ada yang memberikan, ini kan positif ya, akan memberikan A yang begini ke dia. Itu yang merah-merah ini sangat sebagai apa? Sebagai sebagai apa? EA-nya, E yang dalam. Terus di sini kan juga begitu kan. Kalau saya anggap ini ada gini, kalau ini saya lurusin gitu ya, ini juga ada seperti itu. Coba lihat yang merah yang saya pertebal. Secara logika di sini kan ngomong EA yang sini adalah 0. Jadi saya sempat berpikir tadi kalau misalnya positif, apakah artinya semuanya itu 0 di dalam? Gitu. Nanti kita lihat soalnya. Karena di sini kalau boleh saya anggap seperti ini kan. Kalau saya anggap ini, misalnya saya anggap ini sebuah tipis yang sini dua ini. Nanti nggak? Misalnya saya anggap ini sebuah keping yang positif. Atau begini lah. Berarti kalau dia ngomong ini semuanya logikanya di sini ada A yang hasilnya dari sini, ada yang dari sini. Dan dia ngomong di sini adalah 0. EA ini kalau diberi mau tanya sama lah ya, ngerti ya? Kalau diberi mau tanya sama. Berarti kalau itu positif di sini pasti 0 semua dong. Tapi di sini ngomong 0. Coba yang ini lagi, kalau ada gaya dari sisi yang ini, sisi dari lingkaran ini kan positif nih. Nah, dia akan mengatakan 0 karena dari sini juga kasih, jadi nendang-nendang gitu. Logikanya apa? Misalnya dari titik yang X dengan titik yang Y. Ini A. Berarti EYA tentu secara F Q1 Q2 per Q per L kuadrat gitu kan. Sedangkan E dari XA yang dari sini sama, cara Q-nya kan sama ya. Nah ini kan berarti kalau ini jaraknya ada angka 5. Karena dia sama gitu ya. Saya anggap ini X gitu. Jadi resultan dari ini katanya 0. Yang ini katanya 0. Berarti kalau gini ini 0 juga kan? Ada penjelasannya di kuliah ada. Menghitung gunungan integral. Hasilnya nanti memang 0. Jadi di sini sum dari ini sampai yang sini, sum dari ini yang semua gayanya ini menghasilkan ininya 0. Ya ada matematikanya. Intinya itu 0. Kalau gitu berarti ini 0 juga kan? Tapi di ABCD tidak ngomong 0 nanti ada soalnya. Oke ya. Jadi dijalanin 0 karena E-nya itu ada dari sini, ada dari sini.
saling tolong menolak sehingga dia no gitu. Ini bukan satu ya, ini banyak banget ya nanti ya. Dari sini juga ada. Yang ini nanti lawan dengan yang ini gitu. Jadi yang satu garis gitu. Sehingga akhirnya apa? No. Karena mereka sangat besar kan, gitu loh. Nah ini saya yang tidak begitu ngerti, cuma secara logiknya dia ngomongin no. Ah kalau di luar Pak, nah di luar ada. Nah bagaimana mencari EB? EA sudah ngomong no, nah EB-nya gimana? EB-nya konsepnya yang saya ingat adalah ini dianggap sebuah titik gitu. Ini ya. Jadi kalau ini tolong ya, ini dianggap sebuah titik. Kalau misalnya di sini adalah Q1, itu ada bentuk yang sekitarnya ini B, QB misalnya. Bukan QB, posisinya, ya posisi ini misalnya manusia. Gimana kamu merasakannya? Tentu jaraknya ini ya. Gitu ya. Tentu jaraknya gitu. Kalau ini saya anggap ini sebuah titik, ini kan kecil ini dari titik gitu. Tentu jaraknya dong. Kalau dianggap di sini sampai sini adalah, saya ngomong ini B, ini dianggap R gitu, dan ini dianggap R gitu, ya tentu ini nanti apa? E-nya tentu pakai apa? Tentu Q, apa kata gitu? A, apa ya? Gini ya tadi ya? Gitu ya tadi. Nah A di sini karena ini kita anggap ini bola, karena ini bola berarti sini ada tiga dimensional. A ini adalah luas permukaan. Luas permukaan bola adalah 4 cm kuadrat, benar? Kali N0 kali Q. Jadi muncullah seperti ini. Jadi ini dianggap konsepnya itu ya saya tahu. Saya tidak pakai menggunakan yang di buku ya. Saya pakai konsep logika sendiri. Nah, muncullah seperti ini. Kalau lebih besar dari kulit bola, rumusnya adalah ini, E-nya ini. Ngerti? Ingat ya, R ini adalah R yang jarak ya. Kalau jari-jari R besar. Nah, kalau di dalam bola dia ngomong E-nya 0. Jadi itu konsep saya ini. Saya anggap ini sebuah titik. Berarti rumusnya ini dong. Nggak bisa kan pakai yang apa? E, K, Q, R kuadrat. Nggak bisa lah pakai gini. Hati-hati ya. Tidak boleh pakai yang ini. Dia pakai yang ini. Kenapa Pak? Nah itu dia. Ya. Karena dianggap ini bukan titik. Kalau ini kan titik. Titik. Sini ada luas permukaan, gitu. Ngerti ya? Bolanya luas permukaan. Jadi dia masuk dalam golongan satu keping dikasih muatan, dua keping kasih muatan, sebuah bola kasih muatan. Jadi ini ada luasnya. Makanya pakai rumus ini, nggak pakai ini. Jadi lu harus bedakan ini. Jadi konsepnya gitu. Kalau kamu ngerti ini ada muncul soal, jadi kamu bisa hitung. Karena soalnya nggak aneh-aneh, soalnya gitu-gitu juga. Cuma lu bisa hitung nggak gitu loh, itu aja. Lu bisa ngerti nggak konsep soalnya apa rumusnya? Kita hitung nggak pakai ini, tapi pakai ini. Karena dianggap itu adalah bukan muatan satu titik, muatan keping. Keping namanya keping bola bulat. Jadi sebuah luasan yang dikasih kayak sebuah kertas ini, saya lengkung gitu, nah, saya kasih muatan gitu loh. Nah kalau seperti ini, gitu ya. Nanti ini muatan ini berapa? Muatan ini berapa? Nah ini pengaruh gitu loh.
Tapi kan nggak ada orang yang bikin yang seperti ini gitu. Sebenarnya kan harus dihitung juga nih. Ini orang matematika yang hitung lah. Mereka yang hitung. Jadi konsep saya paling ingat konsepnya itu gara-gara saya pertama untuk mengatakan jarak itu R-nya saya pakai R yang mana, tentu R dalam bentuk titik. Tapi karena bola itu ada permukaan dikasih muatan, jadi plus 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 dari bulat gitu, ada kayak badan saya dikasih muatan, ini kan muatan ada nih plus 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 plus, ini berarti ada luas bidang. Berarti nggak pakai lagi yang E yang itu, kita pakai yang hukum siapa tadi? Hah? Gauss gitu, punyanya Gauss. Makanya beda. Yang titik nggak menggunakan nama Gauss, betul nggak? Karena umum orang tahu. Kalau suatu muatan dikasih yang sesuatu benda yang ada luasan gimana? Si Gauss yang menemukan. Oke ya, clear ya ini ya. Jadi kita ngulang. Oke, setelah oke. Sebenarnya ini saya udah tahu nih, ini sudah mudah. Saya udah tahu. Apalagi kita udah belajar sampai ini apa? Masih kan nggak nih? Resonansi, ini nggak? Dulu saya nggak ngerti yang ini gitu. Ngapain itu jadi gini? Oh, saya baru tahu. Ternyata. Gitu buktir. Gitu. Maksudnya apa sih Pak? Ini ada sebuah muatan. Dikasih bentuknya lingkaran, berjarak ini ada muatan, ada elektron. Ini kan? Oke? Jadi elektron ini akan bergetar dulu di sini. Dia akan bergetar dulu ternyata. Harmonik, getaran harmonik. Atau dia bisa begini. Dia gerakannya kemana nih? Begini atau begini nih? Nah ini bisa dikurai. Ini adalah gerak harmonik sebelah sana. Gitu. Dulu saya kan tidak begitu ngerti tentang gerak harmonik gitu. Jadi saya bingung apa maksudnya gitu. Ini susah banget. Ternyata udah ya udah. Oke, lain kali kita ngomong. Ini untuk OSN ya. Ini jadi mudah lah kalau kita udah tahu. Oke, nah sekarang kita ngomong. Dari yang kita belajar yang tadi tentang F, kita tahu dari F itu bisa menghasilkan energi. Kalau ada F, berarti bisa jadi energi. Intinya itulah konsep fisika. Karena W sama F kali S. Sorry ya, saya belum habis yang ngomong ini ya. Contoh yang seperti ini dia menggunakan teori gini. Dia itu fluknya gitu, ngerti nggak? Fluk adalah perubahan. Fluknya itu adalah perubahan E integral E kali perubahan luas, ngerti nggak? Ngerti ya? Saya tanya dulu. Untuk bentuk bola yang seperti ini, kan nggak ada perubahan luasnya, cuma itu aja kan luasnya kan? Luasnya kan itu dulu ya, luas permukaan bola sebesar L, nggak ada berubah kan? Kecuali dia ada yang besar ini, baru kita ngomong integral. Karena ada perubahan integralnya yang di sini. Nah, yang ini dA itu tadi anggap konstan, dikasihlah ini, tadi nggak? Logikanya gitu ya kalau punya dia. Oke? Nah, udah tahu ini kan nanti Q per apa kan? Q per P0, terus disamakanlah ininya, tadi nggak? Oke ya? Nah, kalau ini kan artinya E-nya apa? Tentu ini di sini. Oke, kalau dia menggunakan logika matematika, harusnya fluk itu adalah jumlah dari E perubahan luas. Karena bola itu perubahan luasnya nggak ada, yaitu tetap saja berupa konstan 4 pi kuadrat. Karena nggak ada perubahan kan, gitu kan? Tetap. Oke, nah. Energi potensial. Kita tahu ini Pak, energi potensial atau energi potensial adalah energi konservatif, di mana nggak perlu arahnya, kita hanya tahu hasil akhir. Nggak perlu arahnya. Ini banyak orang yang ngerti ini.
Mengapa demikian, Pak? Oke, kalau saya anggap di bumi, kamu ada benda di sini. Oke ya, jaraknya 20 km. Terus kamu di sini, jaraknya 10 km. Nah, berapa energi yang dibutuhkan dari sini pindah ke sini? Itu aja yang dibutuhkan adalah saya hitung perbedaan energi potensial tinggi dengan energi potensial tinggi. Gitu. Saya tinggal lihat saja gitu. Misalnya dia jatuh sampai sini ya. Jatuh sampai sini. Nah, berapa energi yang dibutuhkan supaya benda saya ini bisa dari sini ke sini? Pak, apa yang konservatif, Pak? Artinya kan mata bodoh. Saya nggak mau tahu. Kalau misalnya yang bukan konservatif, alurnya itu diperhatikan. Bisa aja alurnya begini ya. Wah, dia buat sampai sini. Ini berarti yang non konservatif. Kalau konservatif tuh nggak penting ini. Yang penting lo ke sini butuh energi berapa? Itu yang saya mau tahu. Karena kalau dari mau ke sini nggak perlu kan kamu jalan begini kan? Ngapain? Bodoh banget, buang-buang energi. Mana ada orang bodoh gitu? Nah, kalau dia ada sebuah teknologi yang bisa mengubah energi potensial menjadi energi, berarti memang dari energi yang kamu habiskan dengan kurva seperti ini sampai sini akan sama dengan energi dari sini langsung ke sini gitu. Ngerti nggak sama Pak? Sama. Misalnya sampai titik sini ke sini, kan jatuh, kamu punya energi potensial kan? Energi potensial kan kamu serap, terus kamu mau naik, berarti pakai energi potensial itu kayak yang udah kamu serap, kamu pakai dorong mesinmu naik lagi kan? Kan serap ini serap lagi energinya kan? Artinya kamu kira-kira nggak perlu lah keluar energi gitu lah. Jadi itulah yang kita ngomong energi konservatif. Nah, tanya berapa yang dibutuhkan? W ini berapa yang dibutuhkan? Itu aja. Jadi dia langsung ngomong, ini adalah perubahan energi potensialnya. Kalau di sini adalah titik A, titik B, energi potensial A berarti MG 20 km, EPB adalah MG 10 km. Kalau ini dikurang, berarti energinya ini adalah 10 MG. Nah, ini perubahan energi potensialnya. Kalau bendanya jatuh, Pak, dari mana negatif, Pak? Nah, kalau negatif, ini secara fisika bukan seperti ini. Jadi, W energi potensial listrik dihitung menggunakan cara kesepakatan bahwa benda pindah dari B ke A. Makanya dianggap sebagai negatif. Ini kesepakatan. Kenapa? Ini bukan energi potensial benda, tapi energi potensial yang dimiliki oleh bumi terhadap benda, bukan benda terhadap bumi. Ngerti nggak? Ini adalah bumi terhadap benda.
Nah, kesepakatannya berarti saya kasih negatif. Kesepakatannya gitu aja. Karena ini bukan energi potensial benda, energi potensial yang dimiliki oleh sebuah sumber gitu. Jadi karena dia di sini ke sini pindah diminta sebagai negatif. Ini supaya fisikanya bisa berlangsung dengan baik. Rumusnya nanti kita masukkan. Nah, F nya bisa begini, ya ini berarti usahanya berarti ini ya. Perpindahan muatan. Karena kita ngomong muatan listrik ya. Oke. W kolom adalah energi potensialnya. Nah, energi potensial itu apa? Nah, kita sudah tahu bahwa hubungan antara ini adalah S kali apa? Kali S ya, tadi terus ya. Gitu. Nah, tapi kita ngomong W adalah perubahan energi potensial. Nah, masukinlah F ini F apa namanya? F kolom ya, kita ngomong F kolom berarti K Q1 Q2 per R kuadrat kali L. Ini perubahan L yang namanya. Di W-nya itu adalah perubahan L di sini. Ini punya F ya. Nah, kalau mau isi ini pakai cara ini ya, akan didapatkan kurang lebih. Ini cara fisika ya. Kalau kita kan pakai cara gampangnya ya. Cara gampangnya, kalau saya pakai cara gampangnya. Nah, kalau kamu isi, jadi perubahan energi ini tergantung perubahan R-nya. Nanti di integral kalian ketemu ya udah bla 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 bla. Nah, untuk menghitung W, karena W itu adalah perubahan energi negatif, nanti negatifkan jadi sama-sama negatif. Ini makanya saya ngomongin seperti itu. Jadi energi potensial dari R2, energi potensial R1, jadi energi potensial bisa aja disimpulkan sebagai KQQ per R. Pada satu titik ya, pada satu titik. Kalau sebenarnya kan kita gampang ya, kita tinggal coret aja kan. Nah kan, energi potensial. Ini hanya begitu supaya dia mengatakan konsep fisikanya. Kalau kita kan langsung gampang aja, energi potensial adalah seperti itu. Nah, oke, berarti saya buat simpulan nih. Buat simpulan. Ada 3 yang kalian harus tahu. Setelah ada F, yaitu K, Q1, Q2, L kuadrat. Kalian harus diwajibkan untuk menemukan energi potensial. Di mana kalau saya bikin energi potensialnya itu saya anggap sebagai W, F kali S. F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat dikali R lagi. Ini jarak, ini jarak, ini jarak. Sehingga K Q1 Q2 per R. Nah dari sini kamu dihitung lagi potensial mutlak V yang kita ngomong selanjutnya kita ngomong beda potensial kalau dalam listrik. Untuk sementara ini kita ngomong potensial mutlak. Jadi ada 3. Potensial mutlak. Nah, potensial mutlak apa Pak? Nah, boleh kamu anggap begini. Q penguji.
Jadi sini ininya jadi KQ per L. Tiga yang menguasai sekarang ini. Diferensial dan ini. Kalau Pak, saya nggak ngerti Pak, saya lupa yang ini Pak, saya lupa yang gini Pak. Karena ini banyak nih yang bisa kelupaan. Kamu boleh ambil yang dari sini. WV. Tolong ya, tolong. Kamu boleh ambil dari WV. Kita main celat gitu lah. Kita main celat gitu. Ini apa? Q. Ya, Q. Ini V. Ini W. Kita mau cari W kan? Berarti ini per ini kan? W itu apa? Sama dengan energi potensial kan? Ubah energi potensial. Karena ini memang jika bakal keluarnya rumus ini WC, kita menggunakan sehari-hari gitu. Kamu boleh pakai cara WC ini dari kit, ini W, ini W. W itu apa? W itu adalah energi. Energi apa? Ya energi potensial kan? Oh, dan ini berarti dalam hal energi potensial. Jarak satu ini ke ini memiliki energi potensial. Pak, ini apa gunanya Pak? Oke, biar kalian tuh ngerti gitu loh. Ini cikal bakal untuk sebuah apa namanya ya? Saya ngomong apa? Surya panel. Oke. Saya mau ngomong gimana? Oke. W itu adalah energi potensial. Jadi energi W itu adalah, boleh saya tulis, W itu adalah ini. Sedangkan untuk menghasilkan listrik, W kan listrik gitu ya. Itu butuh perbedaan tegangan dan elektron atau Q yang dibawa. Sebetulnya kalau untuk listrik ini adalah P adalah elektron. Q ini adalah elektron. Elektron yang dipindahkan. Elektron yang dipindahkan. Ngerti kan? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ada sebuah ini ada elektron yang mau pindah ke sini, nah berarti muncul listrik, ngerti nggak? Biasanya kita apa? Kita sambungan oleh kabel. Ngerti nggak? Kabel. Bukan karena panjang kabelnya, karena ininya gitu, jarak. Cuma dia berpindah lewat kabel. Tak tergantung ke berapa panjang kabelnya, tapi tergantung dari jarak dari ininya, bos. Ini kan, tegangan yang dihasilkan. Jadi kalau ada elektron yang pindah ke sini, ini akan ada energi atau W kita ngomong, Joyler. Ini seolah benda ini jatuh ke positif. Kayak benda jatuh. Oke, dianggap sebagai energi potensial. Kalau dari listrik, kamu tahu ini VQ. Berapa muatannya elektron? 1,6 10 minus 16. Betul nggak? 602 ya? 1,6 ya? Gitu ya? Ya. Kali dengan C-nya. Berapa beda tegangan antara ini dan sini? Nah, beda tegangan sini biasanya itu sudah ada di baterai, lihat.
Jadi kalau kamu mau bikin baterai yang seperti ini, baterai yang begini, kamu mau beda tegangan, ini beda tegangan baterai, asalnya ya secara kimia. Ya kan kita udah belajar, ya? Belajar dari kimia, proses elektrolisis. Bisa juga dari kapasitor. Nah, itu dia. Kapasitor bukan proses kimia. Artinya ada sebuah plug yang di sini. Ini ada sebuah plug lagi. Ini jarak plugnya. Ini di positif, ini negatif. Ya. Berpindahannya di mana? Berapa dipindah? Nah, seperti ini. Jadi yang kita ngomong bukan baterai, tapi kapasitor. Yang nyimpan listrik. Makanya saya ngomong, kalau kamu bisa membuat, saya nggak ngerti tentang kapasitor. Kalau kamu bisa ngomong, saya bisa membuat kapasitor yang menyimpan muatan dari petir. Wah, nggak habis pakai, bos, kayak gitu. Jadi saya heran, kenapa tak ada orang bikin gitu. Ini yang saya sedang berpikir terus, penyimpannya. Wah, saya berpikir, oke, dia mungkin akan meleleh gitu. Ini nggak tahan yang mulai saking banyak. Berarti kan bisa dipisah di banyak-banyak. Gitu. Mungkin dari sampah petir, ini harus diketanakan sebagian yang sanggup ditahan oleh materi kita, itu yang kita ambil gitu. Di split. Misalnya benda di bumi ini hanya sanggup menahan 1.000. Padahal petir itu langsung menjual 1 juta. Berarti kita harus buang 999 dan berapa kan, buang ke tanah, 1.000-nya kita ambil gitu. Mungkin ini yang membuat mereka bingung. Tapi seharusnya itu tidak bingung, cuma mereka nggak mau bikin gitu. Kalau bikin siapa yang mau jual minyak kan? Nah kalau kalian bisa seperti itu kan bagus. Penelitian. Nah, pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana saya menghitung V? V itu tadi sini. B-nya itu loh. B-nya tergantung K, Q, muatan dan jarak. Ternyata tergantung dari jarak. Makin jarak, berarti tegangannya makin gede gitu. Nah ini sebenarnya satu kesatuan. Jadi dari sebuah adanya interaksi dari sebuah benda, kalau saya disetokkan, berarti ini bisa jatuh ke sini, artinya jatuh gini, berarti saya kayak bumi ada benda jatuh, jadi energi potensial. Nah, adanya benda pindah ke sini, ternyata ini bisa membuat ada yang namanya perbedaan tegangan. Ini dia. Suatu kesatuan. Kan kita nggak bisa hafal ya, kadang banyak sekali yang dia nggak hafal. Cuma saya tadi ngomong gini ya. Nah, ini kan Q, ini usaha. Nah, banyak orang ya, Pak, ini kalau saya mau ingin rumus ini gimana Pak? Berarti kan gini aja kan, V, W per Q. Nah, ini kan energi potensial kan, energi potensial kan. Nah, energi potensial apa? K, Q1, Q2, per L. Nah, tinggal Q-nya ditoret kan? Per Q lagi kan, Q-nya ditoret. Nah, tinggallah yang kamu rumus tegangan adalah KQR. Boleh pakai yang grafik ini biar tidak lupa gitu. Nah, tinggal kamu hitung lah ya. Ini berapa, ini berapa. K-nya biarin aja, nggak usah ditulis. Oke, jadi dampaknya ya seperti ini. Yang 2 meter begini. K-nya udah tahu ya, ini satu nggak hafal. Yang 0,4 berarti ini. Ditanya, beda potensial A dan B berapa? Nah kan beda potensialnya.
Jadi kan ngomong potensialnya, bedanya apa? Ya udah. Dia ngomong apa? Antara A dan B. Beda, maksudnya tidak ada tanda negatif, kayak selisih, ya. Oke. Jadi saya agak, saya selalu bingung dengan ini, beda potensial sebenarnya. Beda potensial A dan B, berarti A dibanding B. A, B harusnya positif kan? Kok ini jadinya negatif gitu? Itu yang saya lihat. Bagi saya aneh gitu. Beda kan harusnya tidak perlu ada negatif gitu. Dan ini yang selalu menjadi dilema saya, beda potensial. BAB. Kalau di sini dibikin seperti ini. R1 dianggap sebagai ini naik. Satu kedua, jadi dianggap ini satu, ini kedua. Jadi ini, kalau lihat sini dia dianggap kayak kalau ngomong ini ya, W12. Jadi dari yang R1 ke R2 artinya dia naik punya naik. Kalau dia ngomong 1-2 berarti dari ini ke sini. Nah, beda potensial adalah coba lihatnya. Ini saya coba lihat ini ya, coba. Ini kan beda potensial. Sigma kan berarti beda potensial kan? 1-2 artinya 2-1. Tolong ya, hati-hati ini. Ini saya sendiri aja bisa sama. Karena dia menggunakan integral kan? Kenapa? Kalau saya ngomong ini adalah integral dari R1 ke R2 dan R1-nya selalu dari R1 R2. Artinya kan kalau misalnya kamu disuruh menghitung ini adalah A misalnya gitu ya. Nanti saat kamu isi jadinya apa? Tentu A yang ini R2 masuk sini kurang R1 kan? Jadi kalau di AB sesuai dengan urutannya yang tadi soal, jadi kita ikuti ya. Nah. Beda bedanya antara A dan B, berarti AB. AB berarti ya B kurang A. Nah, bedanya betul. Ini yang saya dari dulu saya tidak pernah memperhatikan seperti ini. AB berarti ya BA. B-nya berapa? Di sini, makanya dia negatif. Apa arti negatifnya, Mas? Ini hitungannya nggak boleh salah nih. Ya, kita nggak boleh salah ya yang hitungnya kayak gini. Makanya saya ingatkan lagi, saya sendiri aja salah terus. Dulu kan kita nggak pedulikan ini, sekarang kita perbaiki. Karena dia rumusnya pakai integral. Kecil tapi susah, menyusahkan. Jadi kalau saya ngomong, saya pakai gini lah ya. Ada yang sini, ini A, ini punya B. Jadi kalau kita ngomong beda potensial A, B, berarti ini. Saya nggak tahu, tapi mengapa dia ngomong B dikurang A? Oke. Ya betul lah ya. Berarti kalau ini berarti ini dikurang ini.
sebenarnya pembaginya lebih jauh ya. Ya. Oke. Ini saya sering salah. Jadi kalau ada pilihan ABCD yang negatif ini, saya sering salah. Karena saya tidak benar menggunakan konsep fisika mereka gitu. Oke, kalau ditanya berapa gaya transfer usaha ini itu memindahkan benda dari yang ini ke ini. Nah, jadi untuk memindahkan muatan yang ini, tadi kan data titiknya ya, dari A ke B berapa? Kita tahu bahwa W itu adalah VQ, ngerti nggak? Ngerti ya? V sama ini perbedaan potensial. Tadi perbedaan potensialnya berapa? Minus. Tinggal dikali elektronnya gitu. Elektronnya berapa? 1, 6, 10, min 19. Kali dengan perbedaan potensialnya tadi itu. Beda potensial. Beda potensial kan V ya? Nah, beda potensialnya berapa? Minus ya? Ya enggak? Boleh. Jadi ini minus 9, 10, 4. Tinggal kamu kali aja sebenarnya. Ini usaha yang dibutuhkan. Nggak perlu pakai yang mereka yang panjang-panjang gitu. Coba, kamu kalikan, coba berapa? Langsung aja, nggak perlu pakai cara mereka. Karena kita tahu bahwa usaha adalah beda usaha kali muatan yang mau diangkat. Berapa? Negatif. Berapa itu? Negatif 14,4. 14,4. 10? Ini 15. Hah? Min 15. Oke, berarti kalau saya jadikan 144, berarti 10 min 14. Betul kan? Oke ya. Ini konsepnya kita konsep pakai yang gini lagi. Karena usaha adalah kita memindahkan suatu elektron dengan tegangan sekian. Dengan tegangan sekian. Nggak perlu lagi, oh gini lagi, mau usah, langsung aja deh, tinggal kali aja deh. Yang paling susah ini, Pak, tandanya apa? Artinya apa, Pak? Yang seperti ini. Tuh lihat ini. Tandanya bahwa mereka tak perlu dilakukan usaha luar. Karena dianggap ini adalah benda gitu ya. Benda. Jadi tidak perlu usaha luar, dia otomatis terdorong. Otomatis terdorong. Negatif. Ingat ya, bukan bendanya ya. Ini kita anggap ada dua keping misalnya. Saya anggap ini lebih bagus, saya anggap dua keping. Karena perpindahan ini pasti dua keping. Dua keping, ini ada elektron, mau dipindah. Berapa W-nya di sini? Kita ngomong tentang jarak lagi. Karena kalau ada jarak, kalau ada D di sini, berarti ada V gitu. Ya kan? V sama dengan KQ per D kalau kita ngomong. Berarti karena ada benda yang Q di sini ada yang berpindah, Q itu elektron, berarti terciptalah potase. Beda tegangan. Ini tinggal dikali lagi lah. Jadi ini negatif. Ini diangkat bumi. Kalau mau sampai di sini tidak perlu dia jalan sendiri. Ngerti ya maksudnya? Ini yang kita ngomong W-nya nilainya negatif. Kenapa? Otomatis dia itu dari sini posisi yang dari sini pindah ke posisi ini. Kalau saya anggap ini 1 meter, ini mungkin 6 meter gitu. Nah, dari sini pindah sini nggak perlu energi.
D plus itu dianggap bumi, tempat yang dia mau dituju. Oke? Gambarannya seperti ini, visualisasinya. Ini elektron angka air. Jadi kamu mau pakai kabel begini, nggak masa bodoh, terkadang tersama lah, karena di sini. Kapasitor gitu, kapasitor. Tegangan sudah ada. Makanya di kapasitor, rumus kapasitor adalah banyak muatan per tegangan. Gitu. Ada unsur V-nya di sini tegangan. Sangat bergantung pada jarak. Banyak muatan. Kapasitor. Ini susah tadi. Udah ngerti kan? Ini adalah konsep dasarnya kapasitor. Jadi masa bodoh ya dengan kabel yang berapa panjang, gitu ya. Cara nyimpannya C dianggap seperti itu. Oke. Tolong ya, ini diingat loh ya. Hati-hati sekali adalah yang positif negatif. Karena lu bisa hitung. Ini judulnya adalah apa nih? Beda tegangan antara dua keping ya. Oke. Potensial pada kondensor dua keping. Oke, saya salah. Antara dua keping. Jadi ini semua sama kalau jadi lagi ya. Ini berarti P dua keping ED. Di luar juga ED. Nah, di luar juga ED bersama. Nggak ubah, nggak ada beda. Berarti di mana-mana ya ED. Saya mau lihat kesimpulannya kan. Kok agak aneh ya? Nah, kan salah kan? Saya sering ngomong ini kurang ajar loh ini bukunya. Ini makanya kalau di dalam itu ER. Di luar ED. Ini buku ini sering ada kesalahan. Kan kita pakai integral jelas ini sampai R kan? Berapa jaraknya? Kalau jaraknya tidak sampai ke D, hanya titiknya misalnya di sini, contoh di P-nya saat jaraknya di sini L, ya udah jarak sini. Dan ini kalau kita salah, ya udah kita nggak bisa hitung. Maka saya coba lihat kesimpulannya, karena kalau pakai integral ini adalah R, nggak boleh ditulis. Nih, kalau di luar itu adalah beda jarak ini, kalau di dalam tergantung ini ada berapa, jaraknya sini berapa. Tolong ini dari minus loh, bukan yang dari positif. Yang positif apa? V. Agak aneh kan? Kamu lihat ini. Ini V-nya tadi, yang tadi apa? Yang ini kan tadi kan? Mana? Yang ini ya tadi ya? Tuh. Mengapa dari negatif ya? Padahal ini pengetahuan ini dari positif loh jaraknya. Ini dari titik berarti. Dari sebuah titik, bukan keping ya. Oke, ini berarti dari titik ya, sorry. Bukan keping, yang keping berarti ini. Berarti keping. Ini titik ya. Saya selalu tergambar jadi dua keping, salah. Makanya saya harus jelaskan dulu titik dan keping. Kalau titik apa? Kalau untuk E. Kalau titik E itu apa maksudnya?
K, Q1, Q2 per sekian ya. Kalau misalnya kita ngomongin titik. Kalau keping nggak bisa. Nah, sama halnya V yang titik apa? V titik. Ya. Sama seperti ini. Ini V titik. Titik loh ya. Jadi titik itu kamu anggap kayak bumi. Bumi kamu anggap titik. Jadi dia menuju ke sebuah titik. Ya. Ini ada sebuah titik, kamu anggaplah bumi gitu, di posisi gitu. Kalau jaraknya ini adalah ini gini. Ini titik punya ya, titik. Berapa VAB? Ini untuk titik ya. Oke, berarti dia seolah-olah dianggap dari sini harus jatuh ke sini gitu. Saya ulangi yang kita perbaiki. Tadi saya gambarnya pakai gini, salah, nggak boleh ternyata. Nah, kalau yang keping V titik seperti ini. V keping adalah seperti ini. Kalau ini positif negatif, yang namanya jarak itu dari negatif. Ini L, ini D. L dihitung dari sini ya, L. Kalau ditanya, berapa V titik ini? V titik ini. Artinya V-nya adalah apa? E dikali R. Kalau titiknya ada di sini di luar, yaitu berjarak R besar dari D, berarti ini di mana yang R-nya besar dari D, E kali D. Ini harus dan ini sulit, saya ngomong sulit. Untuk titik, bagaimana caranya kalau yang tadi? K, Q, R. Jadi gini-gini untuk titik, yang gini-gini untuk keping. Sama seperti yang E yang ini kan? E yang titik, E yang keping, beda kan? E keping apa? E yang keping. Kalau yang keping itu ya, setengah. E nya setengah, Q per gini ya, setengah. Nah kalau untuk yang titik, balik kan gini ya. Gitu ya. Ini namanya apa? E sama dengan K, Q, apa namanya? Ada sekode ya? Gitu. Jadi ini untuk titik, ini untuk keping. Ini untuk titik, ini untuk keping. Oke? Jadi tidak bisa kamu ulang 1-2 kali, nggak bisa. Kalau soalnya tidak ada kesulitan. Kamu ngerti soal apa, ngerti rumusnya ini, kamu bisa pakai. Masih bisa pakai. Masalah yang paling sulit adalah ini. Ini. Saya ragu. Ya, di dalam gimana yang ngertinya ya. Gitu. Jadi V R antara 0 dengan D kurang R yang sama dengan 0. Sama aja dengan integral 0 sampai R E dr. Ini ada yang negatif karena di sini ada E nya berlawanan, sehingga E nya ini dari negatif,
E integral. Ini untuk yang ini ya. Artinya yang di dalam. Kurang yang ini. Dari sini sampai sini gitu. Ya. Berarti ini adalah, setelah saya ini bikin, ini adalah R0. Sehingga ini E kali R. E kali R untuk yang ini kan dapatnya 0 ya. Jadi ini untuk V yang ini, nah yang antara dari ini ER. Saya rasa kalau tahun ini berarti udah beres aja, lain nggak usah. Takutnya ini dijadikan hafal gitu loh. Kalau dijadikan hafal kita bahaya. Oke, berada tutup. Ini akan kita ulang ya. Ini untuk mandiri. Oke, bye-bye, terima kasih.